Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Barawon. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatihah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bintang Asi Kemuning adalah ibu dari neneknya. Bintang Asi Kemuning memiliki ketertarikan pada ilmu hitam. Ilmu yang di zaman itu begitu banyak digemari oleh sebagian masyarakat Jawa. Mereka menyebutnya sebagai ilmu kebatinan, atau biasa juga disebut dengan ilmu kanuragan. Bintang Asi Kemuning juga pandai mempelajari ilmu-ilmu puncak silat, teknik berkelahi serta teknik bela diri. Dia menikah di usianya 16 tahun dengan seorang lelaki Jawa Tulen yang dikenal sebagai dukun muda di desa Sumberwangi. Di zaman itu profesi dukun sangat menjanjikan. Semua orang datang padanya, baik itu untuk mencari jodoh, untuk santet, penglaris, serta berbagai macam kebutuhan masyarakat. Bahkan berobat secara mistis sekalipun. Di usia yang ke-25 tahun, Bintang Asi Kemuning pernah didatangi oleh jin. Makhluk wanita berkaki tipis yang pernah datang pada analis waktu malam hari. Dengan berbagai bujuk rayunya, jin itu menawarkan ilmu hitam pada Bintang Asi Kemuning. Setelah sang suami mulai bermain nakal dan serong terhadap wanita di dusun sebelah, sehingga menjadikan ia berperilaku sejadi-jadinya sebagai penganut ilmu hitam. Ditambah lagi para sekte pemuja iblis mengetahui Bintang Asi Kemuning sebagai keturunan langsung dari analis. Maka mereka pun menjadikan wanita itu sebagai tumpuan keilmuan mereka dan terus mempertahankan ajaran analis. Bintang Asi Kemuning tidak jauh dari nasib kakek dan ayahnya. Ia juga meninggal di usia yang ke-30 tahun. Ia juga merasakan rasa sakit hebat akibat terbakar. Ia menderita di ujung kematiannya. Hingga akhirnya Bintang Asi Kemuning ditemukan tewas gantung diri akibat tidak kuasa menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. 29 Oktober 1945. Senja baru saja sampai di ujung gunung. Dari markas pejuang telah sampai sebuah surat dari markas besar di kota Surabaya. Saat itu seorang Letnan II Kandaria atau anak dari Bintang Asi Kemuning di desa Sumberwangi yang menjadi pemimpin pejuang yang mendapat instruksi penting dari kota Surabaya. Ia mendapatkan perintah untuk tidak menyerah dan membiarkan rombongan truk militer Jepang lewat. Truk tersebut dibawa oleh salah seorang militer, utusan dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Surabaya. Truk itu ditugaskan menjemput 45 orang tentara Jepang yang berlindung dalam rumah Dedrick Espen. Pasukan Jepang terjebak dalam rumah bekas milik seorang Belanda. Setelah terjadi pertempuran hebat dengan pasukan pejuang. Saat itu pasukan Kaigung Jepang atau Angkatan Laut Jepang mendapatkan amnesti. Mereka diizinkan untuk meninggalkan desa Sumberwangi dalam keadaan menyerah tanpa senjata kepada para pejuang Republik. Kekalahan utama Jepang pada Perang Dunia Kedua mengakibatkan kekuatan di Indonesia juga melemah. Kekalahan telak serta beruntun dari pasukan Sekutu Nisa. Gabungan pasukan Inggris dan Belanda yang kembali masuk ke Indonesia mengumpulkan serta melucuti semua senjatanya untuk diserahkan pada Inggris. Pasukan-pasukan pejuang saat itu sedang mengepung tentara Jepang, mendapat titah agar membebaskan dan membiarkan pasukan Jepang untuk lewat. Rencana penjemputan senjata itu, tentara Jepang yang telah menyerah akan dibawa ke pelabuhan Tanjung Perak untuk dikumpulkan dengan tentara lainnya, karena selanjutnya akan dipulangkan ke Jepang. Di sana semua pasukan Jepang yang telah dilucuti senjatanya akan dipulangkan secara serentak.
Sejak Presiden Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia telah kembali mempunyai power yang kuat di mata dunia. Sebagai negara yang bertalut, kabinet-kabinet awal pun langsung dibentuk. Begitu juga para pejuang-pejuang yang membentuk kelompok sendiri, disatukan menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Dari desa Sumberwangi, maka dipilihlah Kandaria sebagai letnan sekaligus pemimpin tertinggi TKR di desa. Alih-alih membiarkan rombongan truk tersebut lewat, Komandan TKR Sumberwangi malah memblokade jalan, menyuruh rombongan truk untuk memutar ke sebelah kanan dengan alasan jalur sebelah kiri jembatan rusak akibat terkena ranjau darat. Jembatan itu rusak ketika pasukan TKR dan tentara Jepang melakukan kontak senjata. Sebelum Jepang terpojok dan berlindung di rumah Dietrich Espen yang mereka gunakan sebagai markas pertahanan terakhir. Jalur perjalanan yang teralihkan memaksa 3 unit truk militer rombongan iring-iringan tentara Jepang itu melewati jalanan yang lebih curam. Mereka memang belum hafal jalan dan mau tak mau berjalan mengikuti jalur. Meskipun tanpa arah tujuan yang pasti, tujuan utama mereka adalah ingin keluar dari desa Sumberwangi yang telah terkepung berhari-hari oleh pasukan pejuang. Dalam rombongan pasukan pejuang ada 3 orang anak bintang Asi Kemuni yang menjadi tentara TKR. Mereka pun ikut serta mengintai 45 orang tentara Jepang itu. Jalanan yang terjal, rusak dan licin membuat truk tidak bisa melaju dengan cepat, hingga sampai pada depan jembatan kecil, persis di ujung perkebunan. Massa dan rakyat bersama para pejuang Sumberwangi langsung melakukan pengepungan. "Ada apa?" tanya supir. "Kami meminta bukti surat izin. Kenapa tentara Jepang harus dibiarkan lewat?" Saat itu Letnan II Kandaria dan beberapa pengawalnya menghadang tepat di tengah jalan. "Kami sudah memiliki izin," saut supir truk tanpa turun dari kursi kemudinya, sambil menunjukkan surat izin dari pemerintah Republik Indonesia. Mereka menunjukkan surat jalan dari Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo yang dibubuhi dengan tanda tangan Presiden Soekarno. "Asli?" tanya Kandaria. "Iya, asli. Kenapa aku tidak mendapatkan salinan surat dari gubernur? Apakah mereka tidak mengirimkannya pada kalian?" "Tidak. Aku tidak akan membiarkan kalian lewat sebelum aku juga mendapatkan surat," ucap Kandaria berbohong, padahal ia memiliki salinan surat. "Letnan, tidak cukupkah aku sebagai orang pribumi meyakinkan dirimu?" "Siapa namamu?" tanya Letnan Kandaria. "Aku Kopral Ratno, utusan langsung dari Jenderal Samsi." "Sini, Samsi." Letnan Kandaria menarik kerah baju Kopral Ratno yang secara jabatan di bawah letnan. "Kamu tahu kenapa kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda?" Terdiam Ratno. "Itu karena bangsa ini dikhianati oleh orang-orang Belanda berkulit hitam seperti kalian." Belanda kulit hitam yang dimaksud oleh Kandaria adalah tentara KNIL buatan Belanda yang bersisikan orang-orang pribumi dan tugasnya untuk menangkapi orang-orang pribumi. "Letnan, pikirkan kembali keputusanmu," Kopral Ratno mengingatkan atasannya. "Diam, atau aku akan komandoi tentaraku untuk menghabisi kalian," ancaman Kandaria. Di saat Letnan Kandaria sedang berdebat dengan Kopral Ratno, salah satu tentara Kaigun mulai mengarahkan senjata ke kepala Kandaria. Tanpa pengetahuan pasukan pejuang, tujuannya hanya berjaga-jaga apabila Kandaria memerintahkan para pejuang untuk menghabisi mereka yang ada di dalam truk. Pemeriksaan yang alot serta suasana yang mencekam dan menakutkan bagi tentara Jepang membuat mereka khawatir serta was-was bahwa perjalanan ini akan menemui jalur buntu. Mereka khawatir pasukan pejuang akan menyerang terlebih dahulu.
Apalagi ketika itu TKR dan rakyat memiliki senjata api sendiri yang didapat dari hasil rampasan perang dari rekannya yang telah tewas saat pertempuran sebelumnya. Letnan II Kandaria mengambil surat izin tersebut dan membacanya, karena memang sebelumnya ia telah menerima perintah untuk membiarkan seluruh tentara Jepang yang bersembunyi dan bertahan agar dibiarkan lewat. Namun kebencian Kandaria pada Jepang yang memuncak membuat ia memang berniat membantai tentara tersebut tanpa ampun. Akan tetapi niatnya terhalangi oleh surat perintah dari menteri dan presiden. Di tengah alotnya pemeriksaan, tiba-tiba saja seorang prajurit Kaigun melepaskan tembakan pistol ke udara. Maksudnya ingin menggerak pasukan pejuang agar tidak menghalangi perjalanan mereka. Akan tetapi tembakan tersebut justru direspons sebagai sebuah komando bagi massa dan rakyat bersama pejuang untuk menyerbu tentara Jepang itu. Maka akibat suara tembakan tersebut tumpah ruahlah ratusan orang pejuang memasuki truk. Mereka marah lalu menarik satu persatu tentara yang membawa berbagai macam senjata yang diangkut dari markas. Mereka yang terlanjur mengamuk untuk segera menyerang tentara Jepang. Pasukan Kaigun sudah tidak berkutik, diseret keluar truk hingga terjadi pertempuran kecil tanpa senjata. 45 orang tentara Jepang tersebut mereka serang secara membabi buta. "Jangan biarkan ada yang lolos!" teriak Kandaria. Sontak saja semua pejuang menangkapi para tentara yang berusaha kabur. Setelah melalui pertempuran kecil tanpa senjata, beberapa menit kemudian massa berhasil menangkapi tentara Jepang. Mereka mulai merampas barang-barang yang ada di dalam truk, mengambil ratusan pucuk senjata api, dan menjadikan 45 orang tentara Jepang sebagai tawanan. Semua tentara Jepang dikeluarkan dari dalam truk. Mereka disuruh duduk tanpa pakaian, dengan tangan yang terikat ke belakang antara satu sama lain. 4 jam telah berlalu. 45 orang tentara yang tangan dan kakinya semua terikat dibiarkan tergeletak di tanah. Para pejuang menunggu perintah apakah para tentara itu dilepaskan kembali atau sebaliknya dieksekusi. Ramainya berita tentang tertangkapnya 45 orang tentara Jepang membuat desa Sumberwangi menjadi damai, terutama rakyat yang pernah mengalami kekejaman Jepang. Selama masa pendudukan di Indonesia, tentara Jepang banyak melakukan pembunuhan sadis tanpa ampun. Para tentara Jepang itu membunuh suami, ayah serta saudara mereka, membuat mereka membenci pasukan Kaigun. Bayangkan saja, hanya dalam tempo 8 bulan bertugas tentara Jepang, sudah lebih dari 70 orang laki-laki dan wanita yang dieksekusi dan dibunuh. Bahkan anak-anak gadis mereka diambil secara paksa dijadikan sebagai budak pemuas untuk melayani kebutuhan biologis tentara Jepang. Orang-orang yang memiliki dendam secara pribadi, mereka diam-diam menyerang dan menebas kepala salah satu tentara Jepang, sehingga terjadilah kembali keributan. Pasukan Jepang yang ketakutan berusaha berlari, tapi pejuang yang kebanyakan anak-anak muda tidak membiarkan begitu saja. Mereka menyerang dan membantai tentara yang berusaha melepaskan diri, hingga akhirnya tersisa sekitar 39 tentara Saigun yang selamat. Atas dasar perintah dari Laksmana Kandaria, menyuruh semua tentara Jepang yang tersisa agar dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya, dikarenakan kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini di desa Sumberwangi. Laksmana yang terlanjur emosi, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan komandan resimen TKR Mayor Samsi, massa rakyat dan pejuang lantas mengiring para tawanan perang itu ke tepian sungai. Satu persatu serdadu Jepang yang sudah tidak berdaya itu pun disembelih. Mayatnya dihanyutkan dan dibuang di dalam sungai. Anak sungai Sumberwangi saat itu sampai berwarna merah karena darah yang keluar dari tubuh para serdadu Jepang. Malam itu menjadi paling malam mengerikan. Bagaimana ratusan pejuang melampiaskan kemarahan yang selama ini mereka pendam. Satu hari setelah pembantaian, analis datang ke lokasi. Ia sedang membacakan mantra. Entah apa yang dilakukannya, tapi setelah ia datang ke lokasi tersebut,
Banyak warga Sumberwangi yang melewati jembatan tersebut sering melihat penampakan yang aneh. Sehingga banyak dari warga yang mulai ketakutan tiap kali melintasi jembatan tersebut pada malam hari. Mereka melihat ada puluhan orang tentara Jepang duduk di atas jembatan sambil menggendong kepalanya yang putus di atas dada. Bahkan di antara mereka ada yang dadanya berlubang dan jantungnya hilang. Mungkin yang terjadi pada mayat mereka dilakukan oleh analis yang memang gemar mengambil jantung manusia sebagai syarat ritual ilmu hitamnya. Yang melihat penampakan arwah tentara Jepang itu bukan hanya satu atau dua orang saja, tetapi telah banyak yang melihat sendiri. Sehingga berhembuslah kabar serta isu yang menceritakan keangkeran jembatan tersebut. Saat memasuki malam, desa Sumberwangi menjadi desa yang sangat sunyi. Setiap orang enggan keluar rumah. Mereka takut serta khawatir bertemu jenazah yang sempat bergentayangan selama 40 hari tersebut. Sepertinya banyak warga menyebutkan pasca kematian mengenaskan para serdadu Jepang itu. Hampir tiap malam Sumberwangi dihantui teror isu arwah penasaran. Diyakini hantu para prajurit yang terbunuh bangkit kembali menghantui sekitar tempat mereka meregang nyawa. Pembantaian yang menewaskan 45 orang tentara Kaigun telah menjadi buah bibir di desa Sumberwangi. Bahkan kisahnya yang menyeramkan sengaja dihembuskan oleh sebagian pihak. Ceritanya sengaja dibesar-besarkan, dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Salah satunya ialah kaum sekte yang dipimpin oleh analis. Kelompok pemuja iblis tersebut benar-benar menggunakan isu itu sebagai kesempatan untuk mereka melakukan ritual aksi kanibalnya kembali. Bagi kelompok sekte tidak ada batasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dari tujuan utama dibentuknya sekte adalah untuk mendapatkan kekayaan dengan instan. Setiap jantung dari korban yang mereka ambil akan mereka tukar dengan kekayaan. Analis akan membelinya dan memberikan pada iblis yang dia puja. Setiap jantung yang mereka berikan akan ditukar dengan uang. Nilainya setara dengan berat jantung. Itulah mengapa mereka sudah tergabung dalam sekte ini rata-rata mengincar kekayaan melalui pesugihan tumbal. Selama bergabung dengan sekte, mereka harus sudi dan sukarela menjadi budak dan kaki tangan analis. Analis secara perlahan mulai menyembunyikan identitas aslinya. Pengikutnya sudah berbagai macam generasi. Saat ini ia dikenal dengan panggilan Mbah Kawul. Mbah Kawul membangun kelompok sekte itu. Secara pribadi tujuannya semata-mata untuk menyelamatkan dirinya sendiri, yang selama ini merasa tersiksa oleh rasa sakit akibat rasa terbakar. Akibat dahulu ia membangun perjanjian dengan iblis 100 tahun yang lalu. Setiap orang yang bergabung dengan sektenya, selain memberikan jantung untuk iblis, mereka juga wajib menyerahkan hati tumbalnya untuk dirinya. Bila orang itu bisa memenuhi syarat yang ia berikan, maka ia akan menjual iman pelakunya untuk menjadi seorang pengabdi setan. Agar orang itu bisa mendapatkan uang dan kekayaan secara mudah. Bagi analis, kekayaan bukanlah tujuan utamanya. Ia hanya ingin sembuh. Ia benar-benar ingin menghilangkan rasa sakitnya. Setiap kali ada orang yang meminta bergabung dalam sektenya, analis meminta hati manusia sebagai syarat mutlak. Apa yang dilakukan oleh analis semata hanya sebagai tipu daya saja agar sembuh dari rasa sakit yang selama ini menyiksanya. Meskipun efeknya hanya sementara, akan tetapi itu sangat membantu analis terbebas dari rasa sakit. Jenazah tentara yang dibuang hanyut terbawa arus sungai. Sebagian dapat mereka selamatkan meskipun tidak lagi bernyawa. Tetapi mereka masih membutuhkan tubuh-tubuhnya untuk diambil sebagai bahan permintaan mereka pada iblis. Mayat yang sudah ditarik diangkat ke atas tanah. Mayat-mayat yang telah memucat mereka kumpulkan. Semua jenazah mereka susun rapi di atas tanah yang berada tepat di bibir sungai. Mereka bekerja secara sembunyi, bahkan tanpa cahaya lampu, agar tidak ada yang mencurigai aksi mereka malam itu. Kerjaan malam itu mereka lakukan sesenyap mungkin. Tidak ada satupun warga desa yang tahu malam yang gelap gulingnya tanpa lampu
ditambah kabut tebal dan dingin yang menyelimuti lereng bukit. Disambut oleh suara burung hantu serta lolongan anjing yang seakan menggambarkan pada seluruh makhluk malam untuk berkumpul menyaksikan kedatangan para iblis. Bawakan aku jeruk nipisnya, pinta Analis pada seorang wanita mantan pekerja tunasusila. Tujuan wanita itu ikut bergabung dengan Analis ialah demi meminta kekayaan yang melimpah. Usianya sudah tidak muda lagi. Ia ingin di akhir hayatnya menjadi orang kaya, agar tidak lagi dicemoohkan oleh keluarga besarnya. Apalagi dengan statusnya sebagai ex wanita tunasusila, tentu sangat sulit bagi dirinya bisa beradaptasi kembali ke kehidupan normal, dikarenakan menjual jasa sudah tidak memungkinkan, mengingat dirinya sudah tidak muda lagi. Wanita tersebut menyerahkan jeruk nipis yang sudah dibelah menjadi 2 bagian. Potongkan ayam cemani. Aku memerlukan darahnya. Kami tidak memiliki ayam cemani, Mbah, sahut salah satu dari mereka. Cari. Mata Analis terlihat melotot marah. Sudah bukan menjadi rahasia, ayam cemani biasanya sering digunakan sebagai syarat yang memang harus disediakan ketika seseorang hendak melakukan ritual gaib. Entah itu ritual pemanggilan makhluk halus atau jin. Kadang juga digunakan sebagai pengganti tumbal pembangunan gedung dan tempat lain. Ayam cemani juga digunakan dalam ritual buang sial, sampai dengan ritual pesugihan. Itulah mengapa ayam cemani sering menjadi syarat utama untuk syarat pengganti tumbal. Konon sejak zaman dahulu, warna hitam pada ayam cemani lah yang membuat hewan itu memenuhi syarat untuk menjadi sesajen saat melakukan ritual. Selain itu, ayam cemani adalah jenis ayam yang cukup sulit ditemukan, sehingga effort untuk mencari ayam sejenis itu juga lebih besar. Di tanah Jawa beragam mitos ayam cemani beredar luas di masyarakat, dan memang terkadang terdengar tidak masuk akal. Sebagian percaya bahwa ayam cemani bisa menjadi media penghubung antara dunia gaib dan dunia manusia. Ayam ini dianggap bisa membuat kesaktian pada seseorang apabila darahnya diminum mentah di saat menetes dari leher ayam. Ya, memang bagi orang yang percaya ilmu hitam dan yang menjalani ritual tertentu, memakan daging serta darah cemani dalam keadaan hidup, maka itu akan membuat pelakunya menjadi sakti mandraguna. Tidak tanggung-tanggung kesaktian yang bisa diperoleh. Konon katanya setelah makan daging ayam cemani, orang tersebut akan memiliki 9 nyawa. Orang itu akan memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam dan peluru. Bukan hanya manusia saja, darah ayam cemani konon ceritanya merupakan minuman favorit kesukaan kaum jin. Apabila ada orang yang menjalankan ritual tertentu dan sambil meminum darah ayam cemani, maka dirinya akan memiliki ilmu kebal terhadap telu maupun santet. Sebagian orang percaya memelihara ayam cemani kemungkinan besar karena warnanya yang hitam, sehingga identik dengan hal-hal mistis dan menakutkan. Selain itu, ayam cemani juga merupakan hewan favorit bagi makhluk halus. Artinya memelihara ayam cemani dapat mengundang kedatangan makhluk halus secara tidak langsung dan berbahaya bagi pemiliknya. Itulah sebabnya mengapa ayam cemani terbilang sangat langka di Indonesia. Tidak banyak masyarakat yang berternak ayam cemani, lantaran mereka takut mitos ayam cemani yang dapat membawa kesialan ini akan menimpa hidup pemiliknya. Setelah mendapatkan ayamnya, salah seorang dari mereka segera menyembelih ayam tersebut, lalu mengambil darahnya. Analis yang sudah menerima darah ayam tersebut mencampurkannya dengan darah tentara Kaigun yang sebagian jenazah masih mengalir darah. Setelah dicampur, Analis pun langsung memeras jeruk nipis pada darah. Konon katanya, siapa saja orang yang mati akibat kecelakaan ataupun pembunuhan yang darahnya diperaskan jeruk nipis, maka arwahnya akan bangkit dan bergentayangan karena kesakitan akibat perihnya air jeruk nipis yang dialirkan pada darah mereka. Itulah mengapa Analis memeras air jeruk nipis pada darah.
Tujuannya untuk membangkitkan arwah tentara Kaigun agar bergentayangan. Tujuannya untuk menjadikan para arwah tersebut tunduk terhadap perintahnya. Beberapa orang berjajar di sungai membentuk barisan agar tidak hanyut dibawa oleh arus. Menunggu jenazah yang larut di tengah sungai yang dalamnya hanya setinggi pinggang orang dewasa. Di pinggir sungai ada belasan wanita yang sama bergabung dalam sekte menyambut para jenazah. Mereka dikumpulkan di bibir sungai. Di atas sungai terlihat analis yang kala itu telah mengganti namanya menjadi Mbak Kawul. Duduk di atas batu besar dekat sungai. Ia terlihat membaca mantra dengan membakar beberapa beras kuning dan meneteskan setitik demi setitik darah pada api sebagai salah satu syarat mengundang iblis kembali datang. Tujuannya untuk meminta kekayaan untuk para pemujanya agar diberikan kekayaan yang melimpah ruah. Seorang wanita mendudukan jenazah tentara Kaigun. Jenazah yang masih berdarah tersebut ia kumpulkan menjadi satu. Lalu para jenazah mereka belah dadanya untuk diambil jantung serta hati. Setelah organnya diambil, mayat kembali dibuang ke sungai. Hujan gerimis di tengah malam mulai mengundang rasa ketakutan. Malam yang menggelap gulita serta dinginnya cuaca malam semakin terasa menusuk ke dalam pori-pori kulit. Berawal dari tanggal 27 Oktober, sebuah pesawat brigade perang tipe Dakota milik armada Angkatan Udara Inggris menyebarkan kertas pamflet, kemudian membuangnya di udara, agar pamflet bisa diterima oleh seluruh rakyat Surabaya dan seluruh masyarakat Jawa Timur. Pesan dalam pamflet tersebut berasal dari perintah Mayor Jenderal Hawthorne dari Panglima Divisi ke-23. Isinya dalam waktu 2x24 jam. Seluruh rakyat Surabaya dan Jawa Timur yang memiliki senjata harus menyerahkan semua senjata kepada pasukan Inggris. Jika dalam waktu 2x24 jam tidak menyerahkan senjata, maka siapa saja akan ditembak di tempat. Ketegangan pada masa itu semakin meningkat antara pejuang dan rakyat kepada pasukan sekutu, khususnya di kota Surabaya. Rakyat tidak ada yang sudi menuruti semua perintah dari tentara Inggris. Pertempuran demi pertempuran antara tentara keamanan rakyat bersama masyarakat melawan tentara Inggris semakin sengit. Perang mulai meletus dan terjadi mulai tanggal 28 Oktober. Para pemuda dari desa banyak yang dikirim ke kota Surabaya, terutama mereka para pejuang yang berasal dari desa Sumberwangi ikut juga mengambil bagian. Rombongan tentara yang berangkat ke kota Surabaya dipimpin langsung oleh Letnan Kandaria atau anak keturunan Alalis bersama 60 pejuang dan 3 saudara kandungnya. Lasmi yang duduk bersama puluhan pejuang benar-benar merasakan suasana perang dalam mempertahankan kemerdekaan saat itu. Inggris sebagai pemenang perang dunia ketika itu sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan yang begitu sengit dari pejuang rakyat Indonesia. Membayangkan betapa kerasnya pejuang tentara Inggris, bahkan tentara Jerman yang nyaris menaklukkan dunia kala itu, berhasil Inggris kalahkan. Namun siapa sangka, pertempuran di kota Surabaya justru membuat pasukan Inggris tidak berkutik sama sekali. Mereka di Surabaya justru mendapatkan perlawanan habis-habisan dari pejuang tanah air, hingga tentara Inggris kala itu menyebutkan bahwa berperang di Indonesia seperti berada di neraka atau inferno di timur Jawa. Perang berkecamuk tiada henti selama 5 hari berturut-turut. Semua keluarga waktu itu wajib mengirim anak laki-lakinya untuk berperang. Begitu juga dengan 3 orang saudara Rahayu Ningsih yang kesemuanya gugur sebagai pejuang. Mereka harus menjadi korban dan bertempur habis-habisan medan perang melawan agresi kekuatan militer Belanda dan Inggris yang kesemuanya rata-rata memiliki persenjataan yang bagus-bagus. Sementara itu di desa Sumberwangi, akibat kurangnya laki-laki serta mencengkamnya suasana desa, membuat perkumpulan sekte semakin lebih leluasa, terutama dalam bertindak dan melakukan ritual pemujaan. Mereka terus mencari secara diam-diam. Bahkan ada yang dengan terang-terangan berani menculik dan memperkosa warga desa. Anggota sekte yang bergabung dengan Mbah Kawul, kebanyakan anggotanya berasal dari luar desa.
Adanya orang-orang ini membuat desa Sumberwangi semakin dikenal sebagai salah satu desa mistis dan menyeramkan. Sehingga jarang sekali ada warga luar desa yang berani keluyuran sendiri keluar rumah. Terutama pada malam hari, warga desa lebih memilih tinggal di rumah. Para warga mengunci rapat semua pintu rumah daripada berkeliaran ataupun duduk di depan teras di saat malam hari. Rayuningsih selama ini telah mengikuti segala kegiatan sekte secara diam-diam. Berbagai ritual sudah mulai diikuti. Sejauh ini lebih dari 14 orang balita yang telah ia tumbalkan hanya demi sebuah kekayaan dan memperpanjang umurnya yang hanya dibatasi sampai usia 30 tahun saja. Di tempat lain, Gor, suara itu terdengar keras dan mengancam. Ratna yang tadinya duduk di sebelah Lasmi segera berdiri karena kaget. Sambil memegang baju kakeknya, Ratna menyembunyikan wajah takutnya. Ia malam itu merasa ngeri setengah mati. kamu tahu konsekuensinya menggunakan batu altar ini? Aku sudah mengetahuinya, saut Bagor. Ia seperti tidak gentar. Jika begitu, kamu tahu anak ini akan menerima tualanya. Suara yang berasal dari laki-laki datang dalam bentuk gumpalan hitam. Baunya seperti daging yang sudah membusuk. Lelaki itu menunjuk pada Lasmi yang terbaring di atas altar. Ia menyanggupi semua konsekuensinya. Jawab Bagor berbohong. Aku harap setelah ini kamu akan menunaikan janjimu dahulu sebelum aku sendiri akan melakukannya. Ucap makhluk tersebut lalu hilang begitu saja. Ratna yang ketakutan masih menutup matanya. Wajah dan bibir terlihat pucat. Sudah, Nduk. Dia sudah pergi. Ratna yang ketakutan merasakan kakinya lemas akibat tidak kuasa menumpuk tubuhnya yang terasa berat. Mbah, ayo pulang saja. Aku takut, Mbah. Ringek Ratna. Kalau kita pulang, kasihan temanmu. Raganya masih belum kembali. Bisa jadi nanti ia tidak bisa kembali karena tidak ada yang membimbingnya pulang. Kapan, Mbah? Aku takut beneran. Mungkin sebentar lagi, Nduk. Bagaimana jika hantu itu datang lagi? Tanya Ratna yang tidak mengetahui bahwa mbahnya memiliki hubungan perjanjian dengan jin yang tadi mendatangi mereka. Ratna yang tidak tahu maksud dari percakapan antara Bagor dan makhluk bergumpal hitam yang baru saja dilihatnya. Karena cara Bagor berbicara lebih mirip seperti seseorang yang sedang membaca mantra. Dia tidak akan datang karena Mbah sudah membacakan mantra. Ratna yang cemas memandangi tubuh Lasmi yang tidak bergerak. Ada rasa menyesal kenapa dirinya tadi juga ikut masuk ke dalam gedung bekas loge itu. Kisah Mbah Kawul sudah lama tidak lagi terdengar. Akan tetapi perkumpulan sekte yang telah ia dirikan, semakin lama penganutnya semakin meluas. Sehingga muncullah perasaan cemas dari tokoh agama masyarakat setempat tentang adanya kegiatan sekte itu. Setelah pasukan TKRI yang ikut berjuang perang melawan agresi militer selesai, para pejuang yang kembali mendapatkan laporan bahwa sepeninggal mereka kelompok sekte telah melakukan kejahatan dengan membunuh dan menculik anak-anak kecil di desa. Anggotanya yang banyak serta bersenjata membuat warga desa takut untuk membubarkan kegiatan mereka. Pasukan TKR yang kala itu memang dalam kondisi pulang, dalam keadaan marah, membuat darah mereka masih mendidih. Kelompok sekte tersebut menjadi amukan berikutnya. Satu persatu anggotanya ditangkapi, dibunuh, dibakar. Total hampir 100 orang yang tertangkap, mulai dari anak kecil, wanita, dan laki-laki.
Dari sekian banyak anggota sekte yang ditangkap, sebagian lainnya ada juga yang berhasil lolos, terutama Rayoningsi. Keterlibatannya dalam sekte sama sekali tidak diketahui oleh siapapun. Dulunya banyak yang mengira sekte adalah loge tempat berkumpulnya para menir dan orang kaya. Meskipun memiliki tujuan yang sama, akan tetapi kelompok sekte yang terdiri dari golongan pembunuh dan kanibal itu menyebabkan kerusakan moral yang parah. Mulai dari kegiatan tumbal sampai pada aktivitas seksual antara sesama anggota. Berawal dari hilangnya 14 orang balita akibat ulah dari Rayoningsi yang menyebabkan kuatnya dugaan warga bahwa kelompok itu adalah para pelakunya. Lokasi yang dijadikan tempat berkumpulnya sekte dibakar. Setiap sudut lokasi dikepung oleh masyarakat. Semua anggota yang sudah ditangkap diikat secara bersamaan. Semua anggota dimasukkan dalam lubang tanah gudang setinggi dada orang dewasa. Mereka semua yang tangkap ditimbun secara bersamaan. Mereka dibakar menggunakan kayu bekas pabrik pengolahan karet milik Belanda. Semua anggota sekte dibakar hidup-hidup, kecuali Mbah dan beberapa anggota terdahulu yang telah menyebarkan ajaran ilmu hitam pada seluruh perkumpulan bawah tanah yang masih hidup di tempat lain dan terus mengajarkan aliran ilmu sekte ke berbagai tempat dan wilayah. Beda perkumpulan sekte, beda juga dengan kelompok loge. Meskipun awal akarnya berasal dari satu orang, tapi analis atau Mbah Kawul lebih mendalami ritual ilmu sihirnya. Sedang loge lebih mengarah pada keduniawi. Antara sekte dan loge terjadi sebuah perbedaan mencolok dalam ritualnya. Namun masyarakat sudah mengenal dua perkumpulan tersebut sebagai kelompok pemuja setan. Berita serta cerita tentang sekte menghebohkan seluruh Pulau Jawa. Mengingat pembunuhan yang dilakukan oleh warga terhadap pelakunya tergolong brutal. Semua anggota yang dibakar hidup-hidup tidak semuanya tewas. Sebagian ada yang hidup, mengalami luka bakar yang parah. Maka merebaknya kisah sekte pada tahun awal perang, serta kecurigaan serta ketakutan warga terhadap loge dan sekte. Akhirnya Presiden Republik Indonesia pertama mengeluarkan dekret yang berisi perintah untuk membubarkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ilmu hitam, baik itu sekte ataupun loge. Pembubaran ini terjadi sampai akhir tahun 1961. Seluruh loge yang ada di Indonesia tidak ada lagi. Organisasi ini telah dicap sebagai ajang perkumpulan kelompok pemuja setan. Apabila di total ada sekitar ratusan loge yang berdiri di Indonesia meskipun Belanda telah tiada. Tapi ajaran mereka bagai virus perusakan akhlak. Para pengikutnya bukan hanya para anggota biasa, tapi juga banyak tokoh masyarakat dan tokoh nasional yang terlibat ikut. Para tokoh nasional yang ikut dalam organisasi mengikuti jejak terdahulunya hanya karena ingin mendapatkan status elit. Meskipun tidak semua dari mereka tahu bahwa di dalam perkumpulan ada beberapa ritual pemujaan. Perjalanan Lasmi masih begitu panjang. Meskipun sudah jauh berjalan, tapi pencariannya belum juga menyelesaikan rasa penasaran serta jawaban dari segala pertanyaan di otaknya selama ini. Meskipun sedikit demi sedikit, teka-teki leluhurnya sudah terjawab. Akan tetapi Lasmi berjalan menuju pada zaman-zaman penting yang masih memiliki hubungan saling keterkaitan antara semua leluhurnya. Lasmi kali ini berjalan menuju ke zaman yang lebih baru, zaman yang lebih banyak ketenangan daripada hura-hura. Di zaman itu tidak ada lagi perang, tidak ada pemusuhan. Semua manusia kembali pada kodrat utamanya, yaitu bekerja, beribadah. Lasmi kecil baru saja hendak lahir ke dunia. Ia bisa melihat dirinya sendiri yang saat ini sedang berjuang keluar dari perut ibu. Di sebelah sang ibu sedang duduk seorang wanita berumur setengah abad. Wanita tersebut duduk sambil beberapa kali memegang perut ibunya. Wanita yang dikenal sebagai dukun atau bidan kampung terlihat lebih santai. Bahkan ketika ibunya mengeluh sakit, ia justru masih mengajak ibunya untuk bercanda dan melarang untuk mengerja. "Jangan mengejan," ucap bidan kampung tersebut, dan mengingatkan ibunya berulang-ulang kali
yang bidan itu lakukan. Justru mengajak ibunya berbicara tanpa melakukan apapun. Tapi sudah mau keluar, protes Rayuningsih melihat anak menantunya meringis kesakitan. Yang penting tarik nafas dalam-dalam. Setelah itu baru hembuskan lagi, pelan-pelan. Jangan mengejan ya. Ucap bidan kampung tidak memperdulikan ucapan Rayuningsih. Mungkin di zaman modern seperti saat ini, melahirkan dengan metode seperti itu akan terkesan aneh, seperti menganggap remeh sebuah proses melahirkan. Seharusnya setiap pasien yang mulai kontraksi pembukaan 10 akan disuruh mengejar. Tetapi bidan ini justru melarang ibunya untuk mengejar, meskipun seluruh tubuh sudah berkeringat. Sebenarnya metode yang digunakan oleh bidan kampung tersebut jauh lebih santai. Entah karena minimnya ilmu pengetahuan, atau memang karena memang pengalaman. Jadi setiap masing-masing individu bidan memiliki cara sendiri dalam menangani proses dari sebuah kelahiran. Seperti apa yang dilakukan oleh bidan kampung itu. Ia berpendapat seorang bayi tahu kapan dia akan lahir. Akan tubuh juga paham kapan rahim harus mengeluarkan bayi dari perut. Jadi, teknik bidan kampung pada zaman dahulu istilahnya, ikuti proses alami saja. Tugas mereka lebih kepada hanya mengontrol emosional pasien daripada membantu mempercepat proses lahiran. Itulah mengapa seorang bidan kampung kadang terlihat lucu dan selalu berkata sesuatu yang lucu yang dapat mengundang tawa si ibu. Metode seperti itu sengaja diterapkan, gunanya untuk mengarahkan emosional si ibu yang akan melahirkan dengan cara mengajaknya bercanda. Walaupun tidak senyum, tetapi metode itu dapat membuat si ibu menjadi rileks, sehingga rasa sakit akibat kontraksi yang dideritanya seakan terasa terkubur dan hilang akibat kelakar lucu si bidan. Metode bidan kampung itu zaman dahulu tidak dikenal dengan istilah apapun. Tapi dalam bahasa kelahiran kuno, metode ini disebut dengan nama lamaze. Metode seperti diklaim dapat membantu si ibu melahirkan bayi tanpa perlu mengejan keras, sehingga tidak menyebabkan perbaikan pada bagian vagina. Rumah beton besar berbentuk L dengan atap berbentuk segitiga sempurna, ditutupi oleh atap genteng berwarna oranye tua. Pada bagian plafon gedek terbuat dari bambu yang dianyam sedemikian rupa, lalu ditempelkan di bawah atap. Setelah gedek dipasang, biasanya anyaman bambu dicat menggunakan batu kapur yang sudah dilunakkan dan diproses menjadi cat. Tujuan utamanya supaya anyaman bambu tidak terlihat jelek saat dipandang. Anaknya perempuan, Pak. Pembantu wanita keluarga Pamin memberitahukan pada juraganya yang sejak tadi menunggu dengan cemas proses kelahiran anak pertama. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Cantik sekali. Wajahnya mirip ibu. Pak Amin yang tadinya duduk di luar rumah dengan perasaan cemas, akhirnya bisa bernafas lega menunggu proses kelahiran. Wajahnya terlihat sumringah dan bahagia saat ia dengar suara anaknya menangis melengking. Saya sudah boleh masuk, menggeleng pembantunya, lalu berkata, katanya belum boleh, ibu masih belum selesai dibersihkan. Ayo wis. Wajah Pak Amin terlihat pasrah, sedang hatinya sudah tidak sabar untuk melihat wajah anaknya. Ia pun kembali duduk pada kursinya sambil menunggu informasi dari pembantunya. Secangkir kopi hangat dengan asap rokok yang sedari tadi menyembul keluar dari mulutnya membentuk gumpalan asap berbentuk O. Pak Amin yang duduk di depan teras rumah memandang ke arah sungai yang berada persis di depan halaman rumahnya. Suara debur sungai bersamaan suara siulan jangkrik hutan disambut dengan korek ketak, seakan membawa malam itu menjadi sangat panjang. Belum lagi suara bisik dari nyamuk yang sejak tadi tak henti-hentinya bermain di sekitar lubang telinga, membuat Pak Amin maki-maki dalam hati. Pak, kata Bu Ningsih, anak juragan mau dikasih nama Laksmi. Si pembantu yang bernama Mbok Gira menjadi mata dan telinganya di dalam kamar.
Maklum, ada sebuah kepercayaan di zaman dulu bahwa laki-laki sangat dilarang melihat darah kotor nifas. Katanya pamali dan bisa bikin sial. Iya, aku manut saja. Tapi apa saya boleh masuk ke dalam? Tanya Pamin lagi. Katanya masih belum boleh, Pak. Lasmi yang malam itu di dalam rumah ikut masuk ke dalam kamar. Ia ingin melihat dirinya sendiri. Lasmi berjalan perlahan melalui pintu depan. Dari dalam kamar terdengar suara menangis melengking. Tidak terasa air matanya menetes. Ia tahu bahwa inilah awal pertama dirinya mulai melihat dunia. Tubuh kecil dalam balutan kain lampin membungkusnya. Dari cuaca dingin di desa Sumberwangi, yang seakan ingin ikut memeluk tubuhnya yang mungil. Wajah manis bayi itu terlihat begitu mirip dengan ibunya. Alis mata yang tebal serta hidung mancung sama sekali tidak membuang warisan wajah dari sang ayah. Lasmi yang datang melihat dirinya, memegang dan mengelus pipinya sendiri. Kelahiran dirinya seolah mengingatkan kembali saat Lasmi melahirkan Kaina, si cantik dan lucu. Nama itu hadiah dari neneknya Rahayu Ningsi, yang saat proses kelahiran Kaina juga ikut mendampingi. Saat Lasmi memperhatikan dirinya, Rahayu Ningsi mengambil sebuah benda mirip daging yang dibungkus dengan kain berwarna putih. Lalu neneknya membuka dan sedikit menelannya. Mulutnya komat kamit seperti orang membaca mantra. Lasmi yang penasaran coba duduk di sebelah neneknya. Ia melihat pinggisan sebesar genggaman bayi saat matanya memperhatikan dengan teliti. Betapa ia sangat terkejut. Ternyata sang nenek sedang mengunyah secuil hati mentah. Lasmi kaget dan jijik setengah mati. Secuil hati itu dikunyah. Lalu saripatinya si nenek teteskan ke mulut Lasmi kecil. Dengan seketika Lasmi kecil pun berteriak dan menangis, seolah tidak menerima dengan apa yang sedang diperbuat sang nenek terhadap dirinya. Lasmi yang melihat dirinya diperlakukan seperti itu, segera keluar dari rumah. Lasmi muntah sejadi-jadinya. Ia merasa jijik, ngeri dengan apa yang baru saja dilakukan oleh neneknya. Lasmi baru menyadari, ternyata sejak bayi sang nenek sudah menanamkan sesuatu yang kotor dalam tubuhnya. Semua yang diperbuat oleh Rahayu Ningsi adalah bentuk dari ajaran yang ia peroleh selama berkumpul dengan para pengabdi pada setan di masa mudanya. Itulah mengapa saat neneknya Rahayu Ningsi meninggal dunia, keesokan harinya kuburan Rahayu Ningsi didapati telah terbongkar. Jenazah sang nenek diseret di tengah jalan oleh kawanan anjing. Tubuhnya sampai hancur terkoyak-koyak. Apalagi mengingat kejadian yang menyeramkan itu. Betapa takutnya Lasmi. Kejadian itu terjadi saat usianya menginjak usia 11 tahun. Melihat perilaku serta perbuatan sang nenek, kali ini ia paham kenapa jenazah neneknya dimakan anjing. Tidak lain karena dosa sang nenek semasa hidup. Mantra sudah ditanamkan dalam tubuh Lasmi, bersamaan dengan sari hati yang ia yakini cuilan hati yang berasal dari hati korban tumbal. Lasmi menangis jadi-jadinya. Ia tumpahkan segala kekesalan serta kebencian pada neneknya sendiri. Di dalam gedung loge, tubuh Lasmi bergetar hebat seperti kejang. Ratna Ningrum yang melihat tubuh Lasmi bereaksi segera membangunkan sahabatnya. Namun Lasmi tetap tak mau bangun. "Bagaimana ini, Mbah?" tanya Ratna panik. Bagor yang melihat Lasmi seperti itu juga ikut bingung. Ia juga tidak tahu apa yang harus dirinya perbuat. Yang dapat ia lakukan hanyalah meminta bantuan dari orang lain yang bisa membawa tubuh Lasmi keluar dari gedung loge itu. Panggil Lek Tarmo, suruh dia ke sini, cepat. Perintah kakeknya. Ratna yang panik segera berlari kencang keluar dari gedung. Meskipun di dalam gedung loge gelap gulita, tapi ia sama sekali tak gentar sedikit pun. Dalam pikirannya hanya satu, jangan sampai terjadi apa-apa dengan Lasmi. Kamu sudah mengetahuinya.
Sumber suara yang terdengar familiar menegurnya dari arah belakang. Lasmi yang menyadari dirinya berada pada dimensi yang berbeda, menyadari bahwa ia saat ini sedang tidak sendiri. Lasmi terkejut. Di belakangnya telah berdiri Mbah Kawul. Wajahnya terlihat kusut dan tua. Akan tetapi, Lasmi sedikit pun tidak merasa takut padanya. Maafkan dosa mereka. Ucap Mbah Kawul. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.